Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama supaya pelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik-baik saja kan? Bapak harap anak-anak dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Bapak memulai pelajaran, Bapak akan mengabsen kalian satu persatu, takut ada yang tidak masuk. Masuk semua kan? Wah, bagus. Bapak akan nanti setelah Bapak sudah menerangkan mata pelajaran ini, Bapak akan mengadakan diskusi. Itu perlu diingat. Jadi sebelum pelajaran ini dimulai, kalian harus siap mendengarkan apa yang Bapak nanti terangkan. Bapak akan menerangkan materi akidah akhlak. Menerangkan materi akidah akhlak kelas 3 semester genap. Kompetensi dasarnya yaitu memahami makna Asmaul Husna Al-Azim dan mengomunikasikan arti dan bukti sederhana Asmaul Husna Al-Azim. Indikatornya atau pencapaian yaitu menyebutkan arti Al-Azim. Yang kedua yaitu memberikan contoh bahwa Allah bersifat Al-Azim. Dan yang ketiga yaitu meneladani sifat Al-Azim. Anak-anak, gambar ini gambar apa anak-anak? Oh ya, bagus. Berarti ini gambar matahari. Jadi Allah menciptakan matahari itu sangat bermanfaat bagi manusia. Kalau nggak ada matahari, gimana nasib makhluk Allah? Jadi hewan perlu sinar matahari. Manusia perlu sinar matahari juga. Dan semua makhluk-makhluk Allah yaitu perlu matahari. Seandainya tidak ada matahari, gimana nasib makhluk Allah? Seterusnya ini gambar apa anak-anak? Oh, ya, benar. Ini gambar alam semesta. Ya. Ini gambar alam semesta. Jadi apa? Tahukah kalian berapa luas alam semesta itu? Berapa luas alam semesta itu? Kamu hanya mengetahui bahwa alam semesta sangat luas. Akan tetapi tidak dapat mengukur dengan pasti berapa luas alam semesta ini. Kenapa? Hal itu disebabkan terbatasnya panca indera yang kita miliki, sehingga tidak mampu melihat letak ujung-ujung alam semesta itu. Luas alam semesta tidak ada batasnya.
Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung telah menciptakan bumi dan langit, suatu yang ada di antara keduanya. Berarti semua atau sesuatu yang ada di keduanya. Yang dimaksud keduanya yaitu langit dan bumi. Dan mengatur segala yang ada di dalamnya. Yang ada di dalamnya. Jadi ini gambar alam semesta. Terus, pernahkah kalian mendengar Asmaul Husna Al-Azim? Pernahkah kalian mendengar Asmaul Husna Al-Azim? Dan apa artinya Al-Azim itu? Coba renungkan. Betapa luas alam semesta yang kita tempati. Bumi seperti tak tertepi. Angkasa raya yang begitu membahana seperti tak terbatas. Siapakah penciptanya itu? Siapa anak-anak? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan semesta alam. Tuhan yang maha agung dan maha besar. Jadi yang menciptakan bumi dan langit yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan punya sifat Al-Azim atau maha agung. Keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu nama-namanya yang indah atau Asmaul Husna, yakni Al-Azim. Al-Azim berasal dari bahasa Arab yang artinya Maha Agung. Dengan keagungan yang luar biasa, ia tidak bisa dijangkau oleh makhluknya. Keagungan Allah bersifat mutlak, sedangkan keagungan manusia bersifat sementara atau terbatas. Sebagai contoh atau contohnya, ada seorang raja yang sangat terkenal. Ia diagung-agungkan oleh rakyatnya. Setelah tidak menjadi raja, lambat laun akan sirna. Sedangkan keagungan Allah terus menerus atau dan selamanya. Dasar nama dan sifat Allah Al-Azim disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Waqi'ah yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Yang artinya bertasbihlah atau menyebut nama Allah yang Maha Agung. Quran surah Al-Waqi'ah ayat 96. Disebutkan juga dalam surah As-Su'ara yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal aliyyul azim. Yang artinya Maha tinggi dan Maha besar. Surah As-Su'ara ayat 4. Contoh sederhana, Allah bersifat Al-Azim. Allah memiliki sifat yang Maha Agung.
Allah berkuasa memberi keagungan kepada makhluknya. Salah satunya kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir suatu hari bertemu seorang yang akan diberi sedekah. Namun Nabi Khidir tidak punya sesuatu yang disedekahkan. Maka Nabi Khidir menawarkan dirinya untuk dijual ke rumah seorang budak yang kaya raya. Nabi Khidir pun laku 400 dirham. Selama jadi budak, Nabi Khidir bekerja dengan menakjubkan. Nabi Khidir memindahkan batu dengan waktu sekejap. Sedangkan kalau yang melakukan adalah manusia biasa, yaitu dikerjakan berminggu-minggu. Nabi Khidir bisa membuat rumah hanya beberapa hari. Akhirnya, si tuan itu tahu kalau budaknya adalah Nabi. Akhirnya si tuan itu menyesal dan meminta maaf dan membebaskan Nabi Khidir tanpa tebusan. Al-Azim yang Maha Agung. Al-Azim artinya Allah yang Maha Agung. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Azim adalah dengan diciptanya alat pencernaan pada manusia. Makanan yang kita makan dari berbagai macam jenis, baik keras ataupun lunak, dapat diolah oleh pencernaan kita lalu diubah menjadi darah dan mengalir ke seluruh tubuh. Bukankah itu termasuk salah satu bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Gimana anak-anak? Itu termasuk bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya sebelum dimulai tadi memesan kepada kalian diadakan diskusi. Gimana anak-anak? Siap? Oh ya. Siap. Siap semua? Ya. Sekarang Bapak akan membagikan tugas diskusi pada kalian. Dibuat per kelompok. Kelompok A itu 4 orang. Dan kelompok B 4 orang. Dan kelompok C 5 orang. Tuh, dikerjakan tugasnya ya. Sudah. Ya, dikumpulkan. Sebelum pelajaran ini ditutup atau diakhiri, marilah kita berdoa semoga pelajaran menjadi bermanfaat pada kalian semua
dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.